Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Putri Anjani dengan NIM 43010200181. Ringkasan yang bisa saya ambil dari pertemuan ini adalah tauhid, artinya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid membahas tentang pengesahan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah. Juga membahas tentang Rasul Allah. Jadi tauhid intinya adalah membahas tentang mengisahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian rukun iman. Iman merupakan sebuah kepercayaan tanpa keraguan sedikitpun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Atau bisa dibilang membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 5. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Putri Anjani dengan NIM 43010200181. Ringkasan yang bisa saya ambil dari pertemuan ini adalah rukun iman. Ada hadis yang sangat populer yang berisikan mengenai malaikat Jibril yang menyamar dan datang ke lingkungan Nabi dan para sahabatnya untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi mengenai agama mereka, yaitu agama Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sering menjadi patokan tentang penjelasan iman. Untuk memahami iman, kita membutuhkan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Cara Allah mengajarkan kepada manusia tentang agama Islam lewat yang pertama melalui Al-Quran dan kemudian melalui hadis. Kemudian mengenal ayat-ayat keagungan Allah. Yang pertama ayat kauniyah yang cenderung dipahami melalui akal. Merupakan tanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Yang kedua ayat kauliyah yang cenderung dipahami dari wahyu. Merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya. Iman merupakan sebuah kepercayaan tanpa keraguan sedikitpun sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman, atau membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kunci yang utama dalam keimanan intinya adalah mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Cara mempercayainya menggunakan 2 tadi, yaitu menggunakan akal dan kemudian menggunakan wahyu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Putri Anjani dengan NIM 43010200181. Sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cara mereka membahas mengenai perdebatan tentang rukun iman, Allah, sifat-sifat Allah, dan lain-lainnya. Cara mereka mempertahankan pendapat masing-masing dalam memahami agama Islam. Pembahasan mengenai aliran-aliran terdahulu yang membahas tentang teologi atau ilmu tentang ketuhanan. Yang pertama, Nabi sebagai panutan segala masalah umat. Kemudian setelah Nabi sudah tiada, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh kepemimpinan Abu Bakar selama 2 tahun, kemudian dilanjut oleh Umar selama 10 tahun. Kemudian Umar wafat, digantikan oleh Utsman. Tetapi Utsman terbunuh, kemudian kepemimpinan dilanjutkan ke kekhalifahan Ali. Saat kekhalifahan Ali, beberapa tantangan muncul, seperti tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman, perang Jamal atau perang dengan Aisyah, perang Siffin atau perang dengan Muawiyah. Peristiwa perang Siffin inilah yang mengakibatkan
umat Islam terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Dalam Quran surat Mu'minun menjelaskan mengenai perpecahan umat Islam. Perebutan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariat Islam. Yang pertama, permasalahan perebutan kekuasaan, kemudian pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan yang dimiliki. Yang ketiga, munculnya beberapa hadis palsu. Kemudian penyebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama, fanatisme golongan. Yang kedua, pemahaman terhadap teks keagamaan. Yang ketiga, perpolitikan. Dan yang keempat, menguatkan argumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Putri Anjani dengan NIM 430102000181. Ringkasan kali ini ialah mengenai golongan Syiah dan ajarannya. Pengertian Syiah menurut etimologi secara bahasa, kata Syiah memiliki dua pengertian. Pertama, kesamaan dan kesesuaian dalam perkara, keyakinan, atau perbuatan, dan tanpa yang satu mengikuti yang lain. Dalam buku-buku yang berisi pembahasan tentang agama dan aliran disebutkan bahwa Syiah memiliki bermacam-macam kelompok. Kelompok asli Syiah, Fakhruddin Razi juga menambahkan gulat pada jumlah mereka. Dan Syahristani menambahkan Islamiyah dan menganggap kelompok utama Syiah ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama muncul dalam Syiah adalah kelompok Kisaniyah. Perkembangan politik dan sosial dalam sejarah Syiah diawali mulai dari masa para khalifah sampai dengan pada masa Syiah, dinasti Syafawi, dan dinasti Utsmani. Sejarah kemunculan kelompok Islami Ismailiyah terjadi pada saat Syiah pecah menjadi kelompok-kelompok berikutnya, yaitu Nausiyah, Fatiyah, Samitiyah, Musawiyah, dan Ismailiyah. Beberapa pecahan dari golongan Syiah yang namanya terkemuka adalah Itsna Asyariyah, Sabiyah, Zaidiyah, dan Gulat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Putri Anjani dengan NIM 430102000181. Pembahasan kali ini yakni mengenai Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja yang artinya keluar, memberontak, timbul. Kata Khawarij berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar atau orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, beberapa ulama mengatakan yang dimaksud Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kaum Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Dalam Khawarij terdapat beberapa doktrin dan ajaran, yaitu khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslimin. Yang kedua, khalifah tidak berasal dari keturunan Arab. 3. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. 6. Khalifah Ali dianggap sah tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. 7. Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. 11. Muslim harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Wa'ad dan wa'id. 13. Amar ma'ruf nahi munkar. 14. Memalingkan ayat-ayat mutasyabinat.
15. Al-Quran adalah makhluk. 16. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Khawarij berkembang, yaitu menjadi salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin teologisnya. Beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harus, 22 sekte menurut Al-Ashfihani. Karakter aliran Khawarij sampai masa kini salah satunya ialah bersifat fanatik dalam berfaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.